Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dandadan episode 7. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Tangan akrobatik mencoba meraih Aira, dan disitulah dia marah bercampur sedih karena Momo dan Okarun telah mengambil Aira darinya. Rambut lembutnya kini telah berubah menjadi hancur dan sangat buruk akibat terbakar dalam insiden sebelumnya. Dia lantas melemparkan besi dan benda apapun untuk merebut Aira kembali. Momo pun melarikan diri. Demikian juga dengan Okarun yang langsung melesat sembari menggendong Aira yang masih tidak sadarkan diri. Dikarenakan kondisi bangunan yang sangat sempit dan banyak material, membuat Okarun tidak bisa berlari dengan leluasa. Parahnya, Momo langsung terhempas hebat setelah menerima serangan akrobatik. Di sini Okarun tidak bisa membantu Momo karena dia harus menyelamatkan Aira. Dia pun berlari dan terus berlari menghindari kejaran dan berbagai serangan hantu akrobat. Berbagai serangan rambut gimbal akrobatik tidak henti-hentinya mengincar Okarun kemanapun dia pergi. Pemuda itu pun tidak berkutik ketika akrobat melesat jauh lebih cepat dan menendangnya. Aira pun nampak tergeletak dan benar-benar tidak berdaya. Saat ini hantu akrobat sama sekali tidak marah jika Aira tidak mau memanggilnya ibu. Dia hanya menginginkan agar bisa terus bersama Aira dengan cara memakan gadis malang tersebut. Jika hal itu terjadi, maka Aira akan menjadi darah dan daging si akrobat. Tanpa diduga, gerakan si akrobatik tiba-tiba terhenti dan dia tidak bisa merengkuh Aira. Dan ternyata rambut gimbal hantu akrobatik telah tertahan oleh konstruksi bangunan gedung dengan begitu parah. Untuk melepaskan dirinya, si akrobat segera menendang konstruksi besi yang mengekang rambutnya. Tapi Momo yang kembali sadar tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Gadis itu pun segera menahan kedua kaki si akrobat dengan kekuatan psikisnya. Dengan tegas Momo meminta Okarun untuk segera menggunakan mode seriusnya dan bersiap untuk menendang si akrobat sekuat mungkin. Tapi Okarun jadi bingung karena dia tidak pernah menendang dengan benar. Semua hal yang dilakukannya hanyalah insting untuk bertahan hidup saja. Tentu saja Momo tidak peduli dan memaksa Okarun melesatkan sebuah tendangan kuat. Keduanya pun benar-benar tidak memiliki banyak waktu. Apalagi hantu akrobat mulai menghancurkan rambutnya sendiri demi bisa bebas. Situasi pun semakin tidak terkendali. Ditambah lagi kekangan Momo terlepas dan akrobatik menyerang dengan sangat beringas. Tapi sebelum hal buruk itu terjadi, Okarun segera pasang badan dan menyundul tubuh hantu akrobatik dengan begitu brutal. Alhasil, si akrobat pun terlempar parah hingga menabrak keras tembok bangunan sebelah. Walau Momo begitu senang dengan kekuatan Okarun, tapi Okarun sendiri terlihat KO dan tubuhnya serasa mau meledak. Di waktu yang sama, Nenek Turbo keluar dari tas Okarun. Dia agak kecewa karena Okarun tidak bisa memaksimalkan kekuatan spiritualnya. Turbo pun tidak memperdulikan hantu akrobat, karena serangan Okarun barusan pasti membuat energi roh si akrobat jadi melemah. Dia pun beranjak dan mengambil satu telur Okarun yang masih disimpan oleh si Aira. Setelah telur tersebut ditemukan,
Momo dan Okarun pun terlihat benar-benar lega. Tapi suasana seketika berubah jadi sangat tegang setelah Nenek Turbo mengungkapkan kalau Aira telah meninggal dunia. Tentu saja Momo begitu kaget dan meminta Okarun memeriksa nadi Aira. Kenyataan ini memang begitu menyesakkan. Ditambah lagi Nenek Turbo berkata kalau manusia akan mati setelah dimakan oleh hantu atau siluman. Turbo melanjutkan bahwa Momo bisa selamat karena memiliki kekuatan Esper, sementara Okarun memiliki kekuatan roh. Setidaknya itu adalah alasan yang mudah mengapa keduanya masih bertahan hidup. Momo pun meminta Okarun untuk melakukan nafas buatan, sementara dia sendiri akan memompa jantung Aira dengan kekuatan Espernya. Proses penyelamatan pun dimulai, walau masih tidak membuahkan hasil. Turbo pun dengan santai menyampaikan kalau tindakan Momo dan Okarun tidak akan mungkin berhasil. Jika manusia telah tiada, maka tubuhnya hanya gumpalan daging yang tidak berarti. Momo pun begitu kesal dan mengusir sosok maneken Neko tersebut agar tidak mengganggu. Tapi di tengah proses penyelamatan tersebut, si akrobatik terlihat bangkit dan berjalan mendekati Aira. Okarun pun meminta Momo fokus menyelamatkan Aira, sementara dia sendiri akan meladeni hantu akrobatik. Nyatanya si akrobatik tidak berniat menyerang. Dia berkata bahwa cara Momo dan Okarun saat ini tidak akan mungkin bisa menghidupkan Aira. Hantu itu pun berniat memberikan auranya pada Aira. Bagi makhluk hidup, aura sama halnya dengan baterai yang bisa menghidupkan sebuah mesin. Akrobatik akan menggantikan aura Aira yang hampir padam. Tapi Momo menolak dengan keras pernyataan si akrobatik. Dia sangat khawatir kalau nanti hantu tersebut akan memakan Aira kembali. Mendengar hal itu, akrobatik langsung merobek mulutnya sendiri hingga berdarah-darah. Dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa memakan orang lagi. Jika Momo masih tidak percaya, akrobat mempersilahkan gadis tersebut untuk menghantam kepalanya dengan tiang besi. Momo pun terdiam sejenak. Tapi dia cukup terkejut setelah Nenek Turbo berkata kalau pernyataan si akrobat memang benar adanya. Aira akan segera tewas jika tidak memiliki aura. Dengan kesal Momo berkata kalau dia masih tidak mempercayai akrobat. Jika ada gelagat yang aneh sedikit saja dari si akrobat, maka Momo akan benar-benar menghancurkan hantu tersebut. Momo lantas meminta Okarun untuk berubah dan mengawasi si akrobat dengan serius. Detik itu juga gadis itu mulai menyambungkan aura milik Aira dengan si akrobatik. Ketika kekuatan Esper Momo menyentuh aura akrobatik, detik itu juga Shin berpindah pada kenangan masa lalu hantu tersebut saat dia masih menjadi manusia. Kala itu seorang wanita nampak terbangun di tengah malam. Dia pun berjalan pulang di tengah guyuran hujan yang begitu deras. Di tengah jalan dia melihat sebuah gaun terusan merah anak kecil di sebuah etalase toko pakaian. Walau cukup tertarik, tapi dia terus berjalan menuju kediamannya. Rasa capek yang sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya tiba-tiba lenyap begitu saja ketika putrinya memeluknya saat dia membuka pintu apartemennya. Wanita itu bekerja dengan sangat keras demi membahagiakan putri semata wayangnya. Di tengah kesibukannya, wanita itu selalu mengajarkan balet pada putrinya. Keduanya nampak menghabiskan hari demi hari dan waktu demi waktu dengan penuh kebahagiaan serta sukacita. Putrinya yang energik dan lucu adalah penyemangat dan alasan utama wanita tersebut untuk tidak pernah menyerah dalam menjalani hidup. Pada suatu hari, sang ibu itu menyisihkan gajinya untuk membeli gaun terusan merah yang pernah dilihatnya di toko tempo hari. Tentu saja gaun itu dibeli hanya untuk putrinya yang begitu lucu. Wajah penuh kebahagiaan pun tersungging jelas di antara keduanya. Hari-hari bahagia terus berjalan lancar tanpa ada masalah. Sungguh tidak bisa disangkal bahwa sang ibu ini benar-benar sangat menyayangi dan mencintai anaknya. Tapi saat malam menjelang, tiba-tiba saja anak tersebut menangis dengan begitu kencang. Ternyata apartemen mereka diserang oleh sekelompok Yakuza. Sayangnya tidak diketahui secara pasti apa masalah utama yang melatar belakangi penyerangan ini. Seorang Yakuza nampak menampar sang ibu hingga berdarah-darah.
Lebih parahnya lagi, anak kesayangannya dibawa pergi begitu saja. Jelas saja wanita itu berontak dan ingin mempertahankan putri sematawayangnya. Tapi sebagai seorang wanita lemah, dia benar-benar tidak berdaya. Dia kembali dihajar hingga pingsan dan uang tabungannya juga dirampok. Beberapa saat kemudian dia sadar dan segera bangkit untuk mengejar putrinya. Tidak peduli dengan kondisinya sendiri, wanita itu terus berlari turun ke lantai dasar walau saat itu hujan turun dengan deras. Tapi apalah dayanya, walau menemukan mobil para Yakuza, tapi wanita itu tidak sanggup menghentikannya. Dia pun terkapar dan meninggal dunia karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Di dalam ingatannya, dia selalu mengingat putri kecilnya yang begitu baik. Tapi sayangnya, kini dia mulai tidak bisa mengingat sosok putrinya lagi. Dia pun merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun anehnya, ada seorang bocah yang memanggil dan mendekatinya. Ternyata bocah itu salah paham karena dia mengira kalau si wanita malang tersebut adalah ibunya. Ya, bocah itu adalah Aira Shiratori. Aira pun dinasehati bapaknya agar tidak keluyuran sendirian. Ketika Aira bertanya di mana ibunya saat ini, sang bapak pun menjawab kalau sang ibu telah pergi ke tempat yang sangat jauh dan tentunya tidak akan pernah pulang untuk selama-lamanya. Ternyata ibu Aira telah meninggal dunia. Di sini wanita yang telah menjadi hantu itu pun kembali mengingat kenangan tentang putrinya. Dia pun terobsesi dan menganggap kalau Aira adalah putri yang sangat disayanginya. Tiba-tiba saja rambutnya tumbuh menjuntai ke tanah, dan dia berjanji untuk melindungi Aira dengan segenap kekuatannya. Hantu itu juga tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Aira. Sesaat kemudian Momo tersadar dan tiba-tiba meneteskan air matanya. Bersamaan dengan itu Aira telah sadar dan hidup kembali. Momo pun meminta Okarun untuk tidak menyerang akrobatik Silky. Di sini akrobat meminta maaf pada Aira, di mana seharusnya dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi gadis tersebut bukan malah menyakitinya. Tubuhnya pun perlahan hancur karena auranya telah dipindahkan pada Aira. Kenyataan ini begitu ironis karena hantu tersebut masih menyisakan penyesalan yang begitu dalam. Parahnya, hal ini membuatnya tidak bisa pergi ke alam baka. Nenek Turbo pun menjelaskan kalau akrobatik Silky akan berpindah pada ruang ketiadaan dan akan hilang hingga tidak bersisa. Dia akan menghilang dari dunia manapun dan akan dilupakan oleh semua orang, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Di dalam ingatan terakhirnya, akrobatik ingin kembali membelikan baju untuk anaknya yang lebih imut. Dia ingin kembali menghabiskan waktunya dengan benar dan lebih banyak untuk putrinya. Hantu itu sangat sedih karena telah membuat putrinya hidup menderita. Penyesalannya pun benar-benar sangat mendalam. Namun sesaat kemudian Aira nampak berlari dan memeluk akrobatik dengan penuh kelembutan. Layaknya pelukan hangat dari sang anak untuk sang ibu yang sangat dicintai. Aira pun nampak menangis dan memanggil akrobat dengan sebutan ibu. Aira juga berkata bahwa dia sangat mencintai sosok yang dipeluknya itu. Gadis itu pun merasa menjadi sosok yang paling bahagia di dunia ini. Tentu saja hantu akrobatik juga ikut menangis dan setelahnya dia menghilang bak butiran debu yang berterbangan di terpa angin. Aira pun berjanji untuk tidak pernah melupakan sosok yang begitu penting tersebut di dalam kehidupannya.